Berikut anggota kelompoknya. Pertama, saya sendiri, Pipi Sophia. Kedua, Siti Nurjana. Ketiga, Aan Andriani. Dan yang terakhir, Siti Basyariah. Uji parametrik dan uji non-parametrik. Nah, di mana di dalam pengujian hipotesis sangat berhubungan dengan distribusi data populasi yang akan diuji. Bila distribusi data populasi yang berbentuk normal, maka proses pengujiannya dapat digunakan dengan uji statistik parametrik. Sedangkan bila distribusi data populasinya tidak normal atau tidak diketahui distribusinya, maka dapat digunakan pendekatan uji statistik non-parametrik. Jika variabelnya berjenis numerik atau kuantitatif, biasanya distribusi datanya mendekati normal, sehingga dapat digunakan uji statistik parametrik. Nah, jika jenis variabelnya kategorik atau kualitatif, maka bentuk distribusinya tidak normal, sehingga melakukan uji non-parametrik. Penentuan jenis uji juga ditentukan oleh jumlah data yang dianalisis. Bila jumlah datanya kecil atau kurang dari 30, cenderung digunakan uji statistik non-parametrik. Uji statistik parametrik yaitu terdiri dari one sample t-test, lalu ada independent sample t-test, dan juga ada varied sample t-test. Ini merupakan contoh dari sampel t-test, di mana bisa dilihat di sini seorang dekan ingin mengetahui apakah rata-rata indeks prestasi kumulatif mahasiswanya sesuai dengan target fakultasnya, yaitu sebesar 3,51, di mana dekan di sini mengambil sampel 10 orang mahasiswa. Pertama, kita akan bahas mengenai pengujian satu sampel atau one sample t-test. Nah, di mana sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu data yang digunakan. Ini data yang akan saya gunakan, yaitu ada mahasiswa dan juga ada nilai IPK ya. Setelah itu, kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di variable view, kita masukkan data yang akan digunakan, ya. Pertama itu ada mahasiswa, lalu ada kedua IPK. Nah, di mana di dalam mahasiswa, tipenya menggunakan string. Lalu di IPK kita menggunakan numerik ya, menggunakan juga desimalnya 2 angka di belakang koma. Klik data view. Nah, kita masukkan data yang akan digunakan ya. Pada mahasiswa di sini kita masukkan semua mahasiswanya. Di sini saya menggunakan 10 sampel. Nah, sudah masuk semua nama mahasiswanya. Setelah itu masukkan nilai IPK-nya. Nilai IPK-nya kita masukkan. Kita masukkan data sesuai dengan data yang sudah ada ya, atau data yang sudah didapatkan. Nah, setelah masuk semua datanya, lalu kita lakukan analisis data dengan klik analyze. Setelah itu comprehend means. Nah, setelah itu klik one sample t-test ya. Klik. Nah, kita pindahkan IPK. Lalu di bawahnya test value-nya 3,51.
optionnya kita ganti yaitu 95%, karena di sini kita anggap nilai signifikannya yaitu 5% ya. Klik OK. Nah, akan muncul datanya seperti itu ya. Bisa dilihat di sana ada rata-rata sampel, ada standar deviasi, lalu ada nilai p-value. Nah, di mana nilai p-value di sana yaitu lebih besar dari nilai alfa, maka dapat disimpulkan bahwa HO-nya diterima ya. Yang kedua yaitu pengujian dua sampel bebas atau independent sample t-test. Nah, bisa dilihat ini merupakan data yang akan digunakan yaitu mahasiswa, ekonomi, dan juga lain. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di mana di sini kita masukkan fakultas. Nah, di dalam fakultas di sini yang akan dirubah yaitu pada values. Di mana pada values ini kita gunakan value 1 adalah ekonomi, add, lalu value 2 adalah lain, add, lalu klik OK. Nah, setelah itu ada IPK, lalu kita ke data view. Nah, di mana di dalam data view ini bisa dilihat ada fakultas dan IPK. Nah, fakultas di sini kita masukkan sesuai dengan data yang sudah dikategorikan, yaitu 1 fakultas ekonomi, 2 fakultas lain. Nah, kita masukkan semua datanya, di mana di sini menggunakan 20 sampel. Lalu ada IPK, di mana IPK di sini kita masukkan semua nilai IPK yang ada di data atau yang telah disediakan. Kita masukkan semua datanya. Nah, setelah semua data selesai dimasukkan, kita melakukan analisis data, di mana kita klik analyze, setelah itu klik complements, nah setelah itu klik independent sample t-test ya. Setelah melakukan pengklikan independen, kita lihat di sana ada fakultas, IPK, tes variabel, ada grouping ya.
Nah, sebelumnya kita masukkan IPK ke dalam tes variabel. Setelah itu kita memasukkan fakultas ke dalam grouping variables. Jadi yang IPK ke dalam tes, lalu yang fakultas ke dalam grouping. Nah, setelah itu lihat terlebih dahulu di option, di mana option di sini harus 95%. Bisa dilihat di atas di sana ada option. Nah, klik. Nah, di sana ada grouping, ada grup 1 yaitu 1, grup 2 yaitu 2. Nah, ketika kita melakukan pensalahan data akan muncul seperti itu ya. Kita rubah terlebih dahulu di grup 2-nya itu harusnya grup 2 itu tulisannya 2 ya. Jadi bukan 1. Kita rubah 2, continue, setelah itu klik OK. Nah, bisa dilihat ini merupakan hasil analisis statistik pada sampel t-test independen. Baik teman-teman, saya akan membuat video tutorial tentang uji parametrik, di mana saya akan mencoba membuat uji parametrik tentang uji T dependen. Nah, uji T dependen seringkali disebut dengan uji T paired atau relatif atau pasangan. Nah, uji T dependen sering digunakan pada analisis data penilaian eksperimen. Misalnya kedua sampel bersifat dependen kalau kedua kelompok sampel yang dibandingkan mempunyai subjek yang sama. Daripada selain itu, dan kata lain disebut dependen bila responden diukur 2 kali atau diteliti 2 kali. Sering orang mengatakan biasanya penelitian pre atau post, jadi sebelum atau sesudah. Oke, saya akan buat datanya dulu. Jadi ada 2 data perbandingan sebelum dan sesudah. Nah, saya tetap menggunakan data sebelumnya, namun di sini ada data sebelum dan sebelum perbaikan nilai dan sesudah perbaikan nilai. Oke, saya coba buat datanya dulu. Nah, di sini saya sudah membuat datanya untuk name sendiri dengan label nama mahasiswa, sedangkan NSB ini nilai sebelum perbaikan. Saya taruh labelnya nilai sebelum, dan NSD nilai sesudah. Oke, saya atur ini dulu supaya dia di tengah untuk penomoran responden, juga IPK. Desimalnya saya kosongkan. Kalau ini saya biarkan tetap 2, ini juga tetap 2. Kembali ke data view. Ini sudah ada, tinggal kita mau mengisi. Jadi saya akan isi datanya. Baik, ini dengan responden sebanyak 30 responden, saya sudah mengisinya terlebih dahulu. Jadi setelah diisi, saya melanjutkan pembuatan video tutorialnya. Jadi kita isi saja langsung, ketik penomorannya. Saya melanjutkan. Di sini saya sudah mengisi nilai sebelum perbaikan. Oke. Ini bisa langsung diisi data view-nya. Jadi saya mengisinya terlebih dahulu, kemudian saya melanjutkan video tutorialnya.
Oke, saya sudah mengisi nilai sesudah perbaikan. Ini sudah diisi selama 30 untuk 30 responden. Baik, kita akan analyze untuk mengetahui apakah ada perubahan yang signifikan atau tidak. Compare means kalau kita prepare sampel test. Oke, ini data yang tadi saya pindahkan dulu. Oke, ini nilai sebelum kita masukkan, dia masuk di variabel 1, terus nilai sesudah untuk di variabel 2 nya, kolom kedua. Kita oke. Nah, kita bisa lihat di sini nah, uji T berpasangan dilaporkan pada tabel. Pada tabel pertama, terlihat statistik deskriptif berupa rata-rata dan standar deviasi standar deviasi untuk nilai sebelum dan sesudah. Nah, rata-rata nilai untuk nilai sebelum dia yaitu untuk nilai min-nya 3,3196. Oke. Dengan standar deviasi 0,29 dengan jumlah responden 30. Jadi uji T berpasangan pada tabel kedua. Pada tabel kedua dilihat nilai min perbedaan antara pengukuran pertama dan kedua yaitu minus 0,065 dengan standar deviasi 0,039. Perbedaan ini diuji dengan uji T berpasangan menghasilkan nilai B yang dapat dilihat pada sig 2 tutel yaitu 0,000. Maka dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan pada nilai sebelum maupun nilai sesudah. Oke, jadi untuk nilai yang pertama yaitu nilai sebelumnya itu nilai min-nya 3,31, nilai sesudahnya 3,38 dengan standar deviasi masing-masing 0,29 standar deviasi. Jadi terlihat nilai min perbedaan. Jadi dilihat dari nilai min-nya ada perbedaan. Nah, itu sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji statistik didapatkan nilai sig tutelnya 0,000, disimpulkan ada perbedaan signifikan antara nilai sebelum dan nilai sesudah dilihat dari nilai min-nya. Oke, ini merupakan nilai pengujian paired sampel statistik, di mana kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan tentang uji parametrik tentang Mann-Whitney test. Uji Mann-Whitney. Oke, jadi hal penting perlu kita perhatikan. Apa itu uji Mann-Whitney? Yaitu salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk uji sampel bebas independen yang berjumlah 2 sampel serta keduanya tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya.
Nah, bentuk non-parametrik ini yaitu dia dari uji independen t-test. Nah, di sini saya akan membuat langkah-langkah bagaimana uji non-parametrik tentang uji Mann-Whitney. Jadi misalnya, contoh apakah terdapat perbedaan hasil check up kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dan tidak berpuasa. Oke, kita akan masukkan datanya. Nah, ini kadar gula. Kadar gulanya, terus ini kelompok. Saya taruh oke. Oke, ini saya sudah mengisi datanya. Ada kadar gula, dan ini kelompok ada yang tidak berpuasa dan ada yang berpuasa. Jadi kita di sini kita mau melihat apakah ada perbedaan antara kadar gula darah normal pada orang dewasa dan tidak berpuasa. Jadi H0-nya itu tidak ada perbedaan, sedangkan H1-nya itu yaitu terdapat perbedaan. Jadi setelah kita mengisi data ini, setelah kita melakukan pengisian data, jadi kita menuju ke langkah-langkah untuk mengetahui bagaimana hasilnya. Kita ke analis, kemudian pilih non-parametric test, terus kita pilih legacy dialogs, terus kita pilih two independent sample. Jika kalaupun sudah, kita klik. Nah, kemudian kadar gula kita masukkan ke variable listnya, kelompok, ke grouping variabel. Oke. Setelah itu kita lanjut ke klik define group. Lalu untuk kolom grup itu grup 1 dan grup 2 ada pembagian grup. Satu untuk orang yang tidak berpuasa, kita kasih kode. Satu tidak berpuasa. Oke, kalau untuk keterangan 0 itu tidak berpuasa, sedangkan 1 itu berpuasa, kita beri kode seperti itu. Setelah itu kita pilih continue. Jadi jangan lupa diberi centang di Mann-Whitney U. Setelah itu oke. Nah, ini merupakan lembar kerja kita. Hasilnya ini merupakan hasil outputnya. Nah, berdasarkan nilai Z, ini nilai Z, berdasarkan nilai Z dan nilai di atas signifikan di atas, di mana nilai hitung Z minus 3,972 itu 0,3972 minus 3,972, di mana lebih dari Z tabel 09 wait. Nilai nilai signifikannya itu 0,000.
atau kurang dari 0,005 sehingga dapat kita simpulkan berarti H0 ditolak dan H1 diterima, berarti ada perbedaan antara kadar gula orang berpuasa dan tidak berpuasa. Nah, itu kita harus kita mengetahui uji Mann-Whitney test. Oke, next kita lanjut ke parametrik tentang Will-Jackson-Signin Rain test. Jadi, perlu kita ketahui bahwa uji Will-Jackson atau uji tanda termasuk ke dalam statistik non-parametrik. Data yang digunakan berupa skala nominal dan ordinal. Oke, kemudian uji ini menghubungkan dua sampel yang saling berhubungan yang bertujuan untuk mengetahui apakah keduanya mempunyai hubungan. Uji Will-Jackson merupakan alternatif lain dari uji T untuk data berpasangan T-paired. Jadi dia uji menggunakan sampel dependen berpasangan atau dua sampel. Oke. Misalnya kita mau mengetahui tentang seorang dokter mau mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah pemberian obat terhadap kenaikan berat badan pasien, berat badan dalam satuan kilogram. Jadi kita membuat datanya dulu, atau misalnya pemberian obat terhadap kenaikan tekanan darah pasien. Oke, saya akan buat datanya dulu. Jadi saya melanjutkan dari data yang tadi. Saya melanjutkan supaya tidak membuat sumber kerja baru. Jadi ini untuk nomor responden, terus ini sebelum sudah harusnya. Saya akan membuat sudah tentang tekanan darah sebelum pemberian dan sesudah pemberian obat. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya menggunakan data saya sebelumnya pada pengujian Pareto sample test. Nah, di sini juga saya melakukan ada perbedaan antar nilai sebelum dan sesudah. Jadi ini untuk uji Will-Jackson. Kalau dia berkaitan, dia menggunakan dua variabel. Jadi H0-nya itu tidak ada perubahan, sedangkan H1-nya terdapat perubahan. Nah, untuk mengetahui apakah ada perubahan atau tidak, jadi H0-nya itu tidak ada perubahan, sedangkan H1-nya itu ada perubahan. Jadi kita mau melakukan uji Will-Jackson untuk mengetahui. Kita ke analyze, kemudian kita klik parametric test, kemudian parametric test, kemudian legalisasi dialog, related samples.
kembali. Jadi kita pilih analyze, kemudian parameter test, dial urgency dialog, terus to read samples. Nah, di sini kita akan memindahkan mana nilai sebelum. Oke, nilai sesudah. Setelah itu jangan lupa ini perhatikan harus tercentang. Lalu kita klik OK. Oke, lanjut. Wow, negatif ratio itu 0, kuadrat, positif ratio 30. Saya bingung. Namun di sini yang saya pahami, nilai Z hitungnya itu minus 5,10, sedangkan asumsi tutornya 0,00. Jadi kita pakai alfa 5% atau 0,05. jadi karena Z hitungnya minus 5,10, nilai si tutornya ini 0,000 lebih kecil dari 0,05 sesuai dengan pengujian statistik. Jadi bisa dikatakan berarti berdasarkan data yang ada, berarti kalau misalnya dia lebih kecil dari 0,005 berarti H0-nya ditolak. Jadi dia terima H1 terdapat perubahan antara nilai sesudah dan nilai sebelum. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, saya akan melanjutkan membuat video tutorial tentang uji statistik non-parametrik. Nah, masih dengan program yang sama, kita menggunakan SPSS. Perlu kita ketahui bahwa jenis-jenis uji parametrik ada uji Q-square, uji Spearman, uji Mann-Whitney, uji Wilcoxon-Rank test. Oke. Di sini saya akan memulai pertama tentang uji Q-square test. Perlu kita ketahui bahwa uji Q-square test ini dipergunakan data pengamatan dengan skala nominal atau ordinal. Jadi skala nominal seperti jenis kelamin, jadi dia tanpa perhitungan matematika. Nah, sedangkan ordinal itu biasanya yang dilihat tentang tingkat kepuasan kerja atau motivasi, jadi tidak ada perhitungan matematika. Uji Q-square test salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Nah, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count sebesar 0. Apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count kurang dari 5. Jadi kegunaan dari uji Q-square, pertama, ada tidaknya asosiasi antara dua variabel, independent test, apakah suatu kelompok homogen atau tidak, homogeneity test. Yang ketiga, uji kenormalan data dengan melihat distribusi data.
Yang keempat, digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk frekuensi. Yang kelima, digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya korelasi dari variabel-variabel yang dianalisis. Yang terakhir, cocok digunakan untuk data kategorik, data diskrit, atau data nominal. Nah, hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengambilan uji Q-square apabila harga Q-square lebih dari tabel Q-square hipotesis 0 ditolak, hipotesis alternatif itu diterima. Dan apabila harga Q-square-nya kecil dari tabel Q-square, hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Kegunaan lain uji Q-square juga digunakan untuk melihat ketergantungan antar variabel bebas dan variabel tergantung berskala nominal atau ordinal. Oke, kita lanjut ke contoh kasus. Contoh kasus kita akan melakukan step by step bagaimana cara pengolahan data menggunakan uji parametrik dengan jenis tes Q-square. Di sini saya sudah ada data sebelumnya tentang nilai. Jadi di sini saya akan rubah kembali data dari rumahnya ini. Di sini ini tentang nilai. Saya akan tambahkan saja kolomnya. Jadi yang dilihat ini misalnya apakah ada hubungan. Jadi kita di sini isi dengan jenis kelamin. Value-nya kita ubah. Satu untuk laki-laki. Satu untuk laki-laki. Salah. Maaf. Tabelnya laki-laki. Kita add. Kemudian 2 perempuan. Oke. Ini tingkat kepuasan mahasiswa. Jadi apakah mahasiswa itu puas atau tidak dengan penjelasan atau apa materi-materi yang diberikan oleh dosen. Jadi di sini tingkat kepuasan mahasiswa saya kasih nama dengan TKM. Puas dengan 1 puas. 2 tidak puas. Oke. Nah, di sini sudah ada lembar kerja. Di sini kita isi. Jadi kita akan lihat apakah ada hubungan jenis kelamin sama tingkat kepuasan mahasiswa.
Jadi laki-laki sama perempuan apakah bagaimana pengetahuannya, jadi kita lihat nanti di uji Q-square testnya. Kita isi. Oke, setelah kita isi, lalu kita melakukan langkah-langkahnya. Klik analyze, descriptive statistic, lalu pilih crops crop steps. Nah, karena ini gender, kita masukkan ke dalam kotak row. Sedangkan sikap, tingkat kepuasan merupakan sikap, kita masukkan di columns. Nah, setelah itu kita pilih statistik, kita pilih Q-square. Centang ini pada tulisan Q-square. Setelah itu klik continue. Lalu kita pilih cell, klik cell, klik observasi. Ini harus perhatikan, harus dicentang, lalu continue. Setelah itu klik ascending. Mana ascending? Oke, ini merupakan hasil dari analisis datanya setelah kita melakukan langkah-langkah yang saya sudah disebutkan tadi. Ini merupakan hasil output dari SPSS, case processing summary. Ini merupakan jumlah sampel 30, 100% keseluruhan semuanya. Jumlah sampel oke. Kita baca hasilnya. Nah, tingkat kepuasan mahasiswa, jenis kelamin laki-laki puas 8 orang, tidak puas 8 orang, perempuan puas 11 orang, yang tidak puas 3 orang. Terus totalnya 19 orang itu yang puas, tidak puas 11 orang, dengan total keseluruhan sampel 30. Tuh. Oke, pada tabel Q-square-nya, dari tabel Q-square testnya kita perhatikan, nah nilai signifikan p-value-nya itu 0,1 ya, 0,1, dan nilai Q-square personnya 2,65. Jadi dari hasil ini kita bisa simpulkan bahwa ini pada tabel Q-square-nya asymptotic significant to tell itu 0,1, dan pada percent Q-square-nya 2,62. Jadi karena nilai signifikan 0,1 itu lebih kecil 0,1. Oke, maaf saya tadi keliru sedikit. Ternyata karena nilai signifikannya ini 0,10,
sedangkan pengujian hipotesisnya itu kan kita ini dari 0,05, jadi nilai signifikan di sini karena 0,10 jadi dia lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nolnya diterima. Berarti tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kepuasan mahasiswa. Oke, ini untuk uji Q-square test. Jadi saya akan lanjutkan dengan uji Spearman rank correlation. Jadi, uji ini dapat digunakan untuk mengetahui terdapat hubungan dua variabel. Hubungan tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi dan seberapa kuat hubungan tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi atau R. Jadi saya akan coba membuat langkah-langkah bagaimana uji Spearman rank correlation. Oke, di sini saya akan membuat datanya dulu, variable view. Jadi saya akan membuat lembar kerjanya di sini tentang saya akan menggunakan apakah ada hubungan antara status anemia ibu hamil dengan berat badan bayi lahir. Nah, anemia itu menggunakan skala ordinal, sedangkan BBLR menggunakan skala ordinal juga. Jadi saya akan menggunakan 10 responden. Jadi saya buat datanya dulu. Saya sudah mengisi rumahnya dulu. Jadi anemia ibu hamil value-nya itu 1 anemia. Kemudian 2 tidak anemia. Tidak anemia. Satu BBL. Jadi kita akan melihat apakah ada hubungan antara status anemia ibu hamil dengan berat badan bayi lahir. Oke. Oke, saya menggunakan 10 responden. Kita menuju ke langkah-langkahnya. Pertama, klik analyze, kemudian correlate bivariate. Correlate bivariate. Analyze, kemudian correlate, kemudian kita klik bivariate. Kemudian pindahkan anemia dan BBL ke variabel sini, kita pindahkan. Oke, kemudian kita klik Spearman. Jadi yang ini dicentang, kemudian oke, total, baik. Kita centang klik total, sudah ini, terus play significant correlation, terus kita oke. Mana lembar kerja kita? Nah, ini dia. Hasil ini ada yang keliru. Di pada lembar kerja saya di sini saya cuma memberikan satu, yaitu BB LR, dan ini harusnya ada satu lagi untuk pembanding, tidak BBLR. Oke.
Baik, saya sudah merubah kembali datanya. Sini ternyata saya yang keliru dalam pengisian data. Oke, saya sudah memperbaikinya dan melakukan langkah-langkahnya kembali. Kita lihat. Saya kembalikan dulu semuanya ke asalnya. Oke, masukkan lagi. Kemudian Spearman, total dan frequency. Oke. Wow, seeking totalnya kenapa tidak keluar? Ada apakah gerangan? Oke, setelah hasil korelasinya keluar, saya bingung sendiri di sini. Ini saya mengganti datanya berulang kali, tapi masih tidak keluar nilai signifikan totalnya. Korelasi signifikannya 0,01, level total. Jadi kurang lebih seperti itu langkah-langkah membuat langkah-langkah untuk membuat uji Spearman Rank Correlation. Karena saya mengalami kendala, masih harus lagi diperhatikan mungkin dalam pengisian data saya yang salah. Jadi seperti itu kurang lebih yang saya pahami tentang bagaimana membuat atau bagaimana langkah-langkah dalam melakukan uji Spearman Rank Correlation.